deep fried, stir fried. There's pineapple shrimp, lemon shrimp, coconut shrimp. In Vietnam, Run, Forrest, run! Run, Forrest! Go back! Terlihat pria bernama Forrest Gump tengah duduk di halte bus. Ia mengenalkan dirinya pada perempuan yang duduk bersamanya. Forrest juga menawarkan sekotak coklat. Namun perempuan itu hanya mendengarkan dan terlihat sibuk dengan majalahnya. Kemudian Forrest terus mencari bahan pembicaraan lainnya. Hingga kemudian Forrest menceritakan masa lalunya, di mana dirinya dahulu adalah anak kecil yang tidak bisa berjalan seperti anak yang lainnya. Hingga ibunya membawa Forrest ke dokter agar Forrest bisa berjalan normal. Kaki Forrest diberikan tuas pengait untuk menopang kaki Forrest, dan Forrest kecil pun mampu melangkah dengan sedikit terbatas. What are y'all staring at? Haven't you ever seen? Forrest Gump hanya tinggal bersama ibu dan pembantunya, di mana ayahnya kabur entah kemana. Namun rumahnya juga disewakan oleh para pelancong karena memiliki banyak kamar kosong. Ibunya yang seorang single parent selalu mengatakan pada Forrest jika Forrest sama seperti anak-anak yang lainnya, di mana sebenarnya Forrest memiliki IQ sangat rendah, yaitu 75. Hingga kemudian pada saat ibunya mendaftarkan Forrest ke sekolah favorit, kepala sekolahnya menyarankan agar Forrest dimasukkan ke sekolah luar biasa. Namun ibunya tetap bersikeras agar Forrest mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya dan bersedia melakukan apapun itu. Singkat cerita, hari itu adalah hari pertama Forrest pergi ke sekolah. Ia berangkat dijemput dengan bis sekolah. Tidak seorang pun mau berbagi kursi dengan Forrest, hingga gadis kecil bernama Jenny menawarkannya untuk duduk di kursi sebelahnya. Mulai saat itu, Forrest dan Jenny selalu bersama kemanapun mereka pergi. she taught me how to climb. Come, Forrest, you can do it! Di suatu hari yang cerah terjadi sebuah keajaiban, di mana Forrest yang tengah bersama Jenny dan tiba-tiba saja anak-anak lain mengganggu Forrest. Hingga kemudian Jenny menyuruh Forrest untuk berlari. Run, Forrest, run! Run, Forrest! Anak-anak itu pun mengejar menggunakan sepeda. Terlihat Forrest sedikit kesusahan menggerakkan kakinya karena pengait yang terpasang di kedua kakinya itu. Namun di luar dugaan, seiring Forrest terus berusaha menggerakkan kakinya, pengait itu pun terlepas. Kini Forrest bisa berlari dengan bebas dan bahkan larinya sangat cepat. Singkat cerita, terlihat Forrest mengunjungi rumah Jenny, di mana Jenny tinggal bersama ayahnya yang seorang pemabuk berat. Hal itu membuat Jenny terus berdoa agar dirinya menjadi seekor burung yang mampu dan bebas pergi kemanapun. Namun beberapa hari kemudian seorang polisi menjemput Jenny agar Jenny tinggal bersama neneknya. Beberapa tahun kemudian, pada saat SMA, Forrest kembali dikejar dengan anak yang sama, di mana saat itu ia sedang bersama Jenny. Jenny meminta Forrest untuk terus berlari. Forrest pun terus berlari dengan cepat hingga tanpa sengaja dirinya memasuki lapangan football. Forrest terus berlari sangat cepat hingga mengalahkan lari para pemain football di sana. Hal itu membuat pelatih football tertarik dengan Forrest Gump. Who in the hell is that? And there's Forrest Gump. Dan itu juga membuat Forrest bisa kuliah di perguruan tinggi. Di tengah kesibukannya bermain football, Forrest selalu mengunjungi Jenny, sahabatnya yang tinggal di asrama wanita. Namun di malam itu hujan sangat lebat dan Forrest tetap setia menunggu Jenny yang sedang berkencan dengan pacarnya. Tiba-tiba saja Forrest mengacaukannya dan membuat pacar Jenny pergi. Malam itu Jenny pun mengajak Forrest untuk menginap di asramanya dan kali pertamanya dirinya memegang kemasan susu yang menarik milik Jenny. Singkat cerita, setelah 5 tahun dirinya hanya bermain football dan akhirnya Forrest diwisuda. Ibunya terharu dan bangga melihat anaknya yang telah berhasil lulus di universitas. Hingga kemudian seorang perwira memberikan brosur pada Forrest dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam militer. Congratulations, son. Have you given any thought to your future? Hari itu pertama kali Forrest dijemput dengan bus militer. Sama seperti dahulu, tidak ada yang mau berbagi kursi dengan Forrest. Hanya ada satu pria yang mau berbagi. Ia bernama Benjamin Bulford dan biasa dipanggil Bubba. Kelak Bubba akan menjadi sahabat sejati Forrest di militer, di mana Bubba bercita-cita untuk mendirikan bisnis perusahaan kapal penangkap udang.
Setiap hari selama pelatihan militer, Buba selalu bersama Forrest. Buba selalu membicarakan penangkapan udang yang sangat ia kuasai. Gumbo, pan fried, deep fried, stir fried. Di suatu malam saat Forrest tengah beristirahat di barak militernya, Forrest merasa rindu dengan ibunya. Begitu juga dengan Jenny. Dan kemudian saat itu juga, salah satu rekannya memberikan majalah yang ternyata di dalamnya terdapat foto Jenny. Kemudian di malam berikutnya, Forrest mengunjungi sebuah klub, di mana Jenny akan tampil menghibur pengunjung klub tersebut. Kemudian setelah Jenny selesai menghibur, mereka pun melepas rindu dan berjalan bersama. Jenny juga berpesan pada Forrest di mana jika dirinya mendapatkan sebuah masalah, maka jangan menjadi seorang yang sangat berani, tapi lari dan terus berlari. Dan saat itu juga Jenny pergi meninggalkan Forrest, di mana sebelumnya Forrest mengatakan akan pergi ke Vietnam. Lalu keesokan paginya terlihat Forrest mengunjungi ibunya untuk berpamitan pergi ke Vietnam. Forrest pun pergi ke medan pertempuran di Vietnam. Ia bersama Buba. Di setiap perjalanan, Buba selalu membahas tentang penangkapan udang. Singkat cerita, mereka telah sampai. Kemudian mereka melapor pada Letnan Dan Baylor yang nantinya akan menjadi atasannya. Letnan Dan memberitahu pada Forrest dan Buba agar tetap survive di negara Vietnam. In every single American war. Singkat waktu, Forrest dan pasukannya yang dipimpin Letnan Dan pun berpatroli di daerah Vietnam selama beberapa bulan. Buba juga ikut bersama pasukan itu, di mana Buba selalu membahas udang bersama Forrest. Hingga suatu malam di tengah hutan, Buba mengajak Forrest untuk menjalankan bisnis udang bersama-sama, dan Forrest pun setuju. Okay. Man, I tell you what. Suatu hari, Forrest dan pasukannya diserang secara tiba-tiba. Pasukan Forrest kewalahan dan saat itu juga Letnan Dan memutuskan agar semua pasukannya mundur setelah sebelumnya meminta bantuan dari markas. Di saat yang sama, terlihat Buba berteriak pada Forrest agar Forrest berlari dan berlari. Forrest pun berlari dan terus berlari meninggalkan pasukannya. Ia teringat perkataan Jenny agar terus berlari jika terjadi suatu masalah. Hingga setelah Forrest berlari jauh, ia teringat akan Buba yang merupakan sahabat terbaiknya. Forrest pun kembali ke medan pertempuran untuk memastikan Buba selamat. Di tengah perjalanan mencari Buba, Forrest bertemu dengan pasukan lainnya yang meminta tolong. Akhirnya Forrest menolong satu persatu keluar dari medan pertempuran ke tempat yang lebih aman. Forrest pun terus mencari Buba. Forrest juga menyelamatkan Letnan Dan di mana ia menolak untuk diselamatkan Forrest hingga Forrest terkena tembakan di pantatnya. Forrest pun tetap berusaha menyelamatkan Letnan Dan yang selalu berteriak supaya ditinggalkan di hutan agar mati bersama musuhnya. Forrest Gump terus melanjutkan pencariannya pada sahabat baiknya itu, hingga ia menemukan Buba dalam keadaan sekarat. Lalu Forrest tetap membawa Buba ke tempat yang aman bersama pasukan lainnya yang ia selamatkan. Namun di tempat itulah Forrest dan Buba terakhir kalinya saling bertatap mata. Singkat cerita, Forrest dan pasukan lainnya yang selamat pun dirawat di RSUD. Forrest bersebelahan dengan Letnan Dan yang enggan untuk diselamatkan sebelumnya. Ia terlihat murung bahkan saat Forrest menawarinya es krim yang sangat lezat. Letnan Dan terluka pada kedua kakinya hingga harus diamputasi. Forrest Gump yang masih menjalani pemulihan di rumah sakit akhirnya berlatih pingpong dan ia merasa cocok dengan permainan itu. Forrest selalu memainkannya di setiap waktu. Hingga saat tengah malam saat dirinya tengah beristirahat, seorang menariknya yang ternyata itu adalah Letnan Dan. Di mana ia begitu kesal, marah dengan Forrest karena telah menyelamatkannya di medan perang. Ia merasa gagal karena selamat dengan kondisi yang tidak memiliki kedua kaki. This wasn't supposed to happen. Not to me. Setelah 2 minggu di Vietnam, akhirnya Forrest kembali ke Amerika. Ia menerima bintang penghargaan dari presiden. Setelah acara pemberian penghargaan usai, Forrest lalu berkeliling melihat gedung pemerintahan. Hingga kemudian, tiba-tiba saja beberapa orang menariknya ke dalam sebuah kerumunan demonstran. Forrest Gump ikut dalam barisan itu hingga ia diminta untuk menyampaikan orasi di atas panggung di depan para pendemo. Namun saat ia mulai berkata, seseorang mencabut kabel mic-nya dan setelah diperbaiki, semua orang pun kembali bersorak bertepuk tangan walaupun tidak dengar apa yang dikatakan Forrest. In Vietnam,
Beberapa saat kemudian terlihat perempuan berteriak pada Forrest. Dan Forrest yang melihatnya langsung mengetahui jika itu adalah Jenny dan ia pun menghampiri Jenny. Mereka pun melepas rindu. Jenny juga menceritakan perjalanannya selama ini. Hingga kemudian Forrest mengungkapkan perasaannya pada Jenny. Namun, Jenny mengabaikannya dan pada akhirnya mereka berpisah kembali. Di kesatuan militer, Forrest tidak kembali ke Vietnam untuk mengikuti perang selanjutnya. Namun, ia diminta untuk bergabung dengan tim pingpong Al-Amerika dan bertanding ke berbagai negara, salah satunya negara China. Hingga ia sangat terkenal dan menjadi artis di kala itu. Di suatu hari, terlihat Forrest Gump bertemu dengan Letnan Dan yang sudah tidak bergabung di militer. Forrest pun berjalan bersama Letnan Dan di mana ia tinggal di hotel dan terlihat sangat frustasi dengan keadaannya saat ini. Namun Forrest terus menemani Letnan Dan kemanapun ia pergi. Singkat cerita, Forrest Gump pun mengundurkan diri dari kesatuan militernya dan ia kembali ke rumahnya di Alabama bersama ibunya. Setelah itu semua, Forrest pun berkunjung pada keluarga Bubba dan makam Bubba. Ia juga bercerita di makam Bubba, di mana ia telah membuka bisnis udang yang telah mereka rencanakan saat di militer. Forrest mengambil semua tabungannya untuk membeli semua peralatan dan juga kapal. Setelah itu semua, Forrest mengarungi lautan dengan kapal yang baru ia beli dan mulai melakukan penangkapan udang. Namun hasilnya cukup menyedihkan, karena menangkap udang cukuplah sulit. Kemudian Forrest memberikan nama Jenny pada kapalnya. Hingga kemudian, Letnan Dan mengunjungi Forrest dan akan bergabung bersamanya di kapal itu. No, sir. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung berburu udang. Dan tetap saja Forrest dan Letnan Dan nihil mendapatkan udang. Hingga beberapa kali mereka melaut, hasilnya tetap sama, nihil. Still no shrimp, Lieutenant Dan. Okay, so I was Kemudian seketika saat mereka tengah melaut dan sedikit frustasi karena tidak mendapatkan udang, tiba-tiba saja badai menghajar kapal mereka. Dan saat itu semua kapal yang sedang mencari udang hancur terkena badai dan hanya kapal Forrest yang selamat dan baik-baik saja. Kemudian sejak saat itu mereka selalu berhasil mendapatkan udang dan tanpa adanya saingan. Forrest pun berhasil mendirikan perusahaan udang yang diberi nama Udang Bubba Gump dan memiliki 12 kapal bernama Jenny. Since Big was made of them shrimps and shrimp cocktails. Suatu ketika pada saat Forrest dan Letnan Dan tengah berada di lautan, mereka mendapatkan panggilan di mana ibu Forrest sedang sakit. Forrest yang mendengar hal itu langsung berenang menuju daratan untuk bertemu dengan ibunya. Forrest pun kemudian bertemu dengan ibunya yang tengah sekara dan pada akhirnya ibunya pun meninggal. Sejak saat itu Forrest tidak kembali ke kapalnya. Letnan Dan yang mengurus semuanya dan selalu mengirimkan bagian untuk Forrest Gump. Forrest juga menepati janjinya pada Bubba. Ia mengirimkan bagian Bubba pada keluarganya. Saat ini Forrest sibuk bekerja memotong rumput dengan cuma-cuma. Dirinya juga mendonasikan sebagian harta hasil dari penangkapan udang ke berbagai instansi. Di suatu hari pada saat Forrest tengah memotong rumput di rumahnya, kemudian Jenny kembali muncul. Mereka pun melepas rindu. Jenny tinggal beberapa hari di rumahnya hingga Forrest mengajaknya untuk menikah. Namun Jenny hanya diam saja. Dan di malam hari mereka pun melakukan aksi nananinu di ranjang. Jenny. Forrest, I do love you. Keesokan harinya, Forrest tidak menemukan Jenny di rumahnya. Jenny kembali pergi. Hal itu membuat Forrest terdiam cukup lama. Hingga kemudian Forrest pun berlari tanpa tujuan. Forrest terus berlari dan berlari. Hingga kemudian beberapa media massa stasiun televisi meliput Forrest yang terus berlari. Hal itu membuat beberapa orang mengikuti apa yang dilakukan Forrest, lari dan terus berlari. Hingga muncul berbagai macam asumsi penyebab Forrest terus berlari, di mana Forrest selalu mengingat pesan dari ibunya, yaitu taruh masa lalumu di belakang sebelum engkau bisa maju. Singkat cerita, terlihat Forrest merasa capek dan ingin kembali ke rumah. Ia pun berbalik dan semua orang masih mengikutinya. Di suatu hari saat Forrest sudah berada di rumah mendapatkan surat dari Jenny, di mana Jenny meminta Forrest untuk menyusulnya di daerah bernama Savannah, Richmond Street, Jalan Henry 1847, apartemen nomor 4.
Hal itu Forrest sampaikan pada seorang wanita tua yang masih setia mendengarkan cerita masa lalunya di halte bus. Perempuan itu pun lalu menunjukkan alamat yang dimaksud yang ternyata sangatlah dekat. Kemudian Forrest pun langsung menuju rumah Jenny. Forrest bertemu dengan Jenny di rumahnya. Jenny sangat senang sekali dengan kehadiran Forrest. Jenny lalu menunjukkan di mana dirinya selalu mengikuti perkembangan Forrest yang selalu muncul di media televisi. Jenny juga sangat menyesal karena selalu kabur dari kehidupan Forrest. Hingga kemudian muncul perempuan bersama anak kecil yang bernama Forrest. Jenny juga mengatakan jika ayahnya adalah Forrest Gump. Forrest yang mendengar hal itu seketika merasa khawatir jika anaknya seperti dirinya. Namun Jenny mengatakan jika Forrest Junior sangatlah pintar di kelasnya. Akhirnya ia menghampiri Forrest Junior. Dan pada akhirnya Jenny bersama Forrest menikah dan terlihat Lennon dan bersama istrinya datang di akad nikah mereka. Setelah itu semua, Forrest harus kehilangan istrinya yang sebelumnya sakit. Kini ia hidup bersama Forrest Junior yang sangat pintar dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you. You still can think. Gumbo, pan fried, deep fried, stir fried, pineapples.